Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kelas 10 yang Ustaz banggakan, insyaallah pada pertemuan kali ini kita lanjutkan materi kita. Setelah ini sangat penting untuk dasar-dasar kita menguasai ilmu sains, dalam hal ini ilmu fisika. Sebelumnya kita sudah belajar tentang besaran dan satuan, kemudian kita sebutkan alat ukurnya dan lain sebagainya. Untuk hari ini insyaallah kita akan fokus belajar terkait dengan pengukuran dari besaran yang kita sebutkan sebelumnya. Mengukur adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan satuannya. Misal kita ingin mengukur panjang kita, maka kita akan bandingkan dengan meteran, yang satuan yang ada di meteran tersebut. Begitu seterusnya. Berikut adalah alat ukur dari beberapa besaran yang kita akan pelajari. Untuk alat ukur panjang ada jangka sorong, penggaris, mikrometer skrup. Kemudian untuk alat ukur massa, di sini ada yang digital, neraca elektronik, kemudian neraca dua lengan, neraca pegas, dan neraca Ohaus, tergantung dari penggunaannya. Kemudian untuk alat ukur waktu, di sini ada jam matahari ya, kemudian jam dinding dan stopwatch. Kemudian untuk alat ukur listrik ada ampere meter, voltmeter, ohmmeter. Bisa semua ya, tergantung dari kebutuhan. Dan masing-masing alat ukur memiliki ketelitian masing-masing. Ada yang lebih teliti dan ada yang kurang teliti. Nah, biasanya di alat ukur itu ada beberapa kesalahan yang terjadi. Yang pertama, biasanya ada kesalahan kalibrasi. Biasanya belum mengenolkan semua jenis alat ya. Nah, ini kesalahan di kalibrasinya. Jadi kalau mau mengukur sesuatu, lihat dulu apakah sudah nol atau belum. Kemudian kesalahan pengamat. Nah, ini tergantung, biasanya di pengukuran panjang, tergantung dari pengamatnya. Misal dia terlalu tidak pas cara mengamatinya, sehingga dia mengamatinya kurang, sehingga pengamatannya itu kurang pas. Kesalahan pengamat. Kemudian kesalahan pengguna atau kesalahan manusia. Nah, ini biasanya yang paling sering terjadi. Nah, untuk lebih jelasnya, insya Allah kita akan belajar pengaplikasian dari alat ukur ini. Ini Ustaz sudah buatkan PDF, silakan di-download. Nah, ini beberapa alat ukur. Nah, ini ada yang pertama, ini ada contoh soalnya ya. Pengukuran massa menggunakan neraca atau timbangan lengan. Nah, dari soal ini kira-kira biar dia seimbang, berapa nilai M-nya? Ini ada di sebelahnya ada 200 gram, 1 kg, 20 gram. Kemudian berapa nilai M-nya biar seimbang? Secara logika, biar dia seimbang itu berarti antara kiri dan yang kanan itu harus sama beratnya atau massanya. Maka kita buat massa benda, massa M itu sama dengan massa seluruh anak timbangan. Nah, yang diminta di soal itu dalam satuan kilogram, berarti semua kita rubah ke satuan kilogram. Nah, kita rubah ya, 1 kg, 200 gram, 20 gram. Kita rubah yang 200 gram, 20 gram, gitu seterusnya. Ini hasil perubahannya, ini kita sudah belajar di waktu SMP. Cara merubah, mengkonversi dari gram ke kilogram, berarti naik 3 kali, berarti dibagi 1000. Kalau kilogram ke gram, berarti turun 3 kali. Itu berarti dikali 1000. Kalau naik, ini ada yang azan ini. Afan. Ya. Kalau turun kali 1000, kalau naik
dibagi 1000. Nah, ini berarti hasilnya tinggal dijumlahkan 1,22 kg. Nah, ini contoh yang lain hampir sama, tergantung permintaan soal. Kalau di sini cara penyelesaiannya adalah semua dijumlahkan, tidak dirubah dulu, bisa juga nanti di akhir dirubahnya. Maka hasilnya 515. Ya, dibagi 1000 berarti 0,515 kg. Ini juga sama ya caranya, bisa dilihat di screenshot. Nah, kemudian ya, pengukuran waktu. Nah, untuk waktu di sini kita biasanya menggunakan stopwatch ya. Kalau jam udah biasa kita lihat kemana pengukurannya. Kemudian untuk stopwatch bisa dilihat yang kecil. Yang kecil ini dia menunjukkan menitnya. Yang besar, yang panjang ini lingkaran besar itu menunjukkan detiknya. Berarti hasil pengukurannya berapa? Nah, yang terlihat di sini angka kecilnya di 2, angka 2. Berarti 2 menit 12. Kemudian angka panjangnya itu jarum panjangnya itu di angka 12, berarti 2 menit 12 sekon. Sama ini juga begitu. Ini angka kecilnya itu, yang pendek itu 5, yang panjang 15, berarti 5 menit 15 detik. Nah, untuk yang ini bisa dilihat angka yang pendek itu di angka 3 sebelum 5 kan. Kemudian yang panjang itu di 26, berarti 3 menit 26 detik. Kalau dikonversi ke dalam detik semua, berarti yang 3 menit itu dikali 60 detik. Karena 1 menit itu 60 detik. 200. Jadi totalnya 206 detik. Sama ini juga, ini lihat skala yang kecil itu skala 5 per skala. Berarti 45, 50, 60 begitu seterusnya. Berarti angka pendeknya, jarum pendeknya itu 45, 50. 50 menit berapa ini? 50 menit 39 detik. Ya, 39 detik. Nah, selanjutnya yaitu pengukuran panjang. Yang pertama dengan meteran atau mistar. Bisa dilihat ini pas ya, mulai dari angka 0, berarti hasil pengukurannya adalah ini jangan dilihat yang merah ya, dan hasil pengukuran. Berarti tes 1 2 2, 1 2 3 4 5 2,5 pas. Nah, ini juga begitu, bisa dilihat ini 2,2 cm. Nah, yang selanjutnya yaitu pengukuran panjang menggunakan jangka sorong. Bisa dilihat ini adalah salah satu alat untuk ukur panjang, bisa mengukur ketebalan, kemudian biasanya digunakan untuk ukur emas gitu, koin gitu ya, ketebalan, diameter. Nah, ini ada 2 skalanya, ada skala Nonius namanya, yang paling bawah, yang kecil-kecil tuh. Kemudian yang atas itu skala skala utama. Untuk lebih jelasnya nanti dilihat ini ya di screenshot. Untuk lebih jelasnya kita lihat ini adalah hasil pengukuran menggunakan jangka sorong. Ya, kita perbesar dulu. Ya. Nah, cara bacanya adalah, coba dilihat yang skala yang di atas itu yang agak ada angka 7, 8 gitu ya. Itu adalah skala utamanya. Kemudian yang di bawah yang ada angka 0, 5, 10 itu skala Nonius. Nah, untuk
Nah, ini ya, pas. Nah, kita lihat untuk skala utama, cara membacanya adalah lihat angka yang di atas, angka 7, angka 8. Secara otomatis berarti nah, untuk lebih jelasnya kita lihat yang ini aja ya, yang mana dia yang paling pas nih. Oh, ini aja. Yang ini nih. Nah, ini. Tadi itu kurang pas. Iya. Nah, sama yang di atas itu skala utamanya, yang di bawah skala noniusnya. Nah, kita lihat, kita mau baca dulu. Nah, cara perhitungannya adalah hasil pengukuran sama dengan skala utama ditambah skala nonius dikali ketelitiannya. Nah, dalam hal ini ketelitian dari jangka sorong adalah 0,01 cm. Sekali lagi 0,01 cm. Nah, kita lihat dulu untuk skala utamanya di sini adalah, kita lihat skala yang di atas. Skala yang di atas sudah 5, 6 gitu seterusnya. Nah, lihat angka skala yang di atas yang berdekatan dengan angka 0 yang di bawah. Berapa? Yang angka yang berdekatan dengan angka 0 yang di bawah. Angka berapa yang di atas? Ya, 5,123, 5,3 cm. Nah, ditambah skala nonius. Skala noniusnya itu adalah, lihat angka yang di bawah. Ingat angka yang di bawah itu angkanya bukan ya, tapi dia dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu seterusnya. Dia tidak kayak ini, yang di atas itu kan 5 berjarak dia, koma sampai 6 gitu. Nah, itu satuannya cm. Nah, untuk angka yang bawah, lihat angka yang satu garis, yang lurus garisnya dengan yang di atas. Angka berapa itu? Kalau angka 1 kan 0 ndak, dia agak miring, agak bergeser dikit. 0, 1, 2, 3, 4 masih. Nah, yang pas adalah angka 5. 5, 6 juga tidak, 7, 8, 9, 10 juga enggak. Yang pas adalah yang satu garis adalah angka 5. Berarti kita tulis 5 kali 0,01. Ya, berarti 0,01 dikali 5 sama dengan 0,05. 5,3 tambah 0,05 hasilnya 5,35. Disamakan yang komanya. Samakan posisi. Sekali lagi, biar lebih paham, kita cari contoh yang lain. Nah, ini contoh yang lain. Ya, kita lihat skala utamanya. Angka berapa yang berdekatan dengan angka 0 yang di bawah? Ya, pas. 3,1, bukan 3,2 ya. Kalau 3,2 belum nyampe dia. Berarti kita pakai 3,1 cm. 3,1 cm. Kemudian skala noniusnya yang berhimpitan, angka yang bawah, yang satu garis dengan angka yang di atas. Kita lihat, iya pas di angka 9 yang pas, satu garis. Berarti dikali skala terkecil atau ketelitiannya 9 kali 0,01, hasilnya 3,19. Ini juga sama, bisa dilihat skala utamanya yang berdekatan dengan angka 0, 5,1. Skala nonius atau vernier sama ya, itu yang berhimpitan, ya udah jelas ini 5. Nah, begitu seterusnya dikali angka ketelitiannya, kemudian dijumlahkan. Nah, selanjutnya adalah alat ukur yang ketiga untuk panjang, yaitu micrometer screw ya. Micrometer screw. Nah, ini belum ada jawabannya.
Nah, coba saya perkenalkan dulu. Nah, ini adalah alat ukur panjang, yaitu namanya micrometer screw. Nah, coba dilihat angka yang sebelah kirinya kita yang ke atas gitu, yang tegak lurus. Yang kirinya kita yang ada 0, 1, 2 itu namanya skala utama untuk micrometer screw. Nah, untuk angka yang besar-besar itu, yang yang ke samping itu, yang sebelah kanannya kita, itu namanya skala Nonius untuk micrometer screw. Nah, cara bacanya adalah kita lihat dulu, sama, tinggal dijumlahkan ya. Cuman di sini hasil akhirnya adalah milimeter. Kalau yang tadi itu kan sentimeter rata-rata tuh, sentimeter, hasil akhirnya sentimeter. Kalau ini rata-rata hasilnya adalah milimeter. Jadi lebih teliti dia, lebih detail. Nah, kita lihat dulu skala utamanya. Skala utama adalah angka yang sebelah kiri yang berdekatan dengan, ada yang kayak garis lurus itu, garis lurus dari atas ke bawah itu, garis besarnya itu yang berdekatan dengan, yang paling dekat, atau cara bahasa gampangnya adalah yang paling dekat dengan skala yang di sampingnya atau skala Nonius. Nah, angka berapa itu? Ya, angka 2. Tapi lihat bawahnya 2 itu ada 0,5-nya, berarti 2,5. Kalau tidak ada yang di bawahnya itu berarti angka 2 aja. Berarti 2,5 mm. Kemudian untuk skala Noniusnya, coba lihat angka yang sebelah kanan. Yang angka besar-besar tuh 20, 25, 30, 45. Nah, yang satu garis dengan ada kan yang di yang satu garis dengan angka, bukan angka sih, apa namanya ya, perpotongan ini nih, yang tengah dari skala utama. Nah, ini nih, mana saya tunjuk. Nah, ini nih, yang garis yang ini nih. Garis yang ini nih. Nah, lihat ya, garis yang ini nih. Nih. Nah, angka berapa itu? 20, 21, 22 yang segaris dengan itu sebagai jembatan itu loh. Jembatan ya, 22. 22 dikali sama 0,01, hasilnya 0,22. Tinggal dijumlahkan skala utama tambah skala Nonius, hasilnya 2,75. Sama ini juga begitu. Kita lihat skala utamanya berapa ini? 0, 1, 5, 6, 7, 8. 8 ya. Iya, skala utamanya 8. Skala Noniusnya berapa? Ya, yang segaris yang ini segaris itu angka 16. Ya, 16 kali 0,01, hasilnya 0,16. Tinggal dijumlahkan, 8 ditambah 0,16, hasilnya 8,16. Nah, untuk tugas antum adalah silakan dijawab yang belum dijawab di sini. Nah, kayak ini. Nah, ini belum dijawab kan? Nah, silakan dijawab. Kemudian yang belum dijawab juga, ini silakan dijawab. Ini digambar ya, jangan lupa digambar biar Ustaz paham juga. Nah, ini juga belum dijawab, silakan dijawab. Sama ini juga belum. Kalau ini kan gampang semua nih. Gampang. Itu saja dari Ustadz. Semoga paham, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan sama-sama lafazkan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.